yaitu apa yang akan terjadi pada diri kamu kalau kamu tinggal di tempat terpanas di dunia. Check it out. Ya, gurun-gurun Afrika, hewan-hewan Afrika yang sudah terbiasa dengan udara panas, didinya sayang ya. Yang ada di sana apa coba? Ada kalajengking, tarantula, terus apa lagi cenah, ular derik, nggak pada bisa dimakan itu. Lalu bagaimana cara manusia-manusia itu dapat bertahan hidup di sana? Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel YouTube-nya Iresti Story. Thank you ya buat kalian semuanya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya aku. Jadi yang belum subscribe ya, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dan di video kali ini aku akan ceritain sekarang yang santai-santai aja deh. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah diceritain tentang sejarah Inggris, tentang penyiksaan Bathory atau juga tentang penyiksaan yang dialami oleh Junko Furuta. Nah, sekarang aku akan bercerita hal wawasan umum, yaitu apa yang akan terjadi pada diri kamu kalau kamu tinggal di tempat terpanas di dunia. Check it out. Oke, jadi kamu ngerasa nggak sih kalau sekarang suhunya makin panas ya? Secara sekarang kan lagi musim kemarau di Indonesia, ya kan? Ya, sampai pemerintah bilang katanya sekarang suhu di atas 30 derajat Celcius kalian harus pakai sunscreen biar nanti tidak terpapar sama sinar ultraviolet yang sangat menyakitkan buat kulit gitulah ya. Nah, padahal kalau diteliti suhu rata-rata di Indonesia di musim panas itu sekitar 33 derajat Celcius. Dan sekarang aku akan membahas tentang tempat-tempat yang terpanas di dunia dan bagaimana manusia yang bertahan hidup di area sana. Oke, jadi kalau menurut Guinness World Record tercatat kalau tempat yang memiliki suhu terpanas di dunia adalah namanya Death Valley ya, atau kalau bahasa Indonesia lembah kematian yang berlokasi di California. Jadi Death Valley ini merupakan tempat terendah, terpanas dan juga terkering yang ada di daratan, dan ini lokasinya di Amerika Utara. Nah, kalau misalnya secara geografi semakin tinggi daratan atau semakin dari permukaan laut itu pasti akan semakin dingin. Ya enggak? Kalau misalnya kalian bilang daratan pantai itu sudah panas karena dia titiknya sama dengan tinggi permukaan air laut, maka Death Valley ini dia terletak di 86 km di bawah permukaan laut. Kebayang nggak? Permukaan laut 86 bukan meter loh beb, 86 km, jadi jauh banget di bawah. Makanya dia terasa panas karena apa? Karena daratannya semakin dekat dengan inti bumi yang sangat panas. Jadi Death Valley ini kan sebenarnya lega banget ya. Jadi yang tadi aku sebutin 86 km di bawah permukaan laut itu nama wilayahnya itu Badwater Basin, ya kan? Konon katanya sih ya, Badwater Basin ini dulunya di zaman Purbana. Makanya kalau misalnya kita kebayang, kok bisa ya 86 km di bawah permukaan laut kok nggak keisi air gitu kan, ya kan? Nah, jadi dulunya itu dia adalah sebuah danau yang sangat besar gitu. Tapi karena cuaca ekstrim di daerah tersebut menjadikan danau itu mengering gitu, sehingga hanya menyisakan air mineral saja. Makanya permukaan tanah di Badwater Basin itu sebenarnya bukan tanah, tapi dia mineral garam, sehingga tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di atas permukaan tersebut. Jadi permukaannya bukan ditutupi tanah ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang darah rendah, kalian tinggal di sana, kalian icip aja, kalian udah bisa langsung jadi darah tinggi karena mineral asinnya tuh sangat tinggi sekali gitu. Oke. Jadi di sekitar Death Valley ini juga, ini kan lembahnya bener-bener cekung bawah banget, dan dia dikelilingi oleh pegunungan. Lah, kalau dikelilingi pegunungan harusnya adem dong. Enggak sayang, karena pegunungan yang ada di sekelilingnya justru dia mengunci daerah tersebut menjadi sangat panas, karena si angin panas itu tidak bisa bergerak ke pegunungan karena pegunungan itu sudah punya hawa yang dingin begitu ya, sehingga menjadikan lembah Death Valley ini semakin panas. Bahkan katanya tercatat ya di buku Guinness World Record, suhu terpanas yang pernah terjadi di Death Valley ini terjadi pada tahun 1913, dan kalian tahu suhunya berapa? 57 derajat Celcius.
Kebayang nggak kalau misalnya kalian umroh, katanya kan di Arab sana udah panas banget kan. Panasnya tuh berapa? Panasnya tuh sampai ke 40 something derajatnya. Ini di Death Valley jangan sedih sayang, 57 derajat itu seperti kayak air setengah panas. Ya, air setengah panas, air setengah ngagolak gitu, dan itu berada di sekujur tubuhnya kita, itu panasnya seperti itu. Dan musim panasnya itu terjadi selama 5 bulan ya. Tapi kalian loh, kok 5 bulan ya wajar aja dong ya. Kan kalau musim panas 6 bulan. Hey, ingat ya, mereka itu negara 4 musim. Biasanya kalau misalnya di negara-negara bagian lain yang daratannya normal, itu musim panas kan cuma 3 bulan aja. Nah, kalau di sana 5 bulan. Selebihnya ketika dia masuk winter, suhu di Death Valley itu paling tinggi cuma di 15 derajat. Wah, dingin dong. Iya sih, dingin kalau dibandingin dengan di Indonesia. Tapi ingat kalau winter itu rata-rata di daratan normal itu biasanya suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi sedingin-dinginnya di Death Valley itu masih panas berasanya. Dan suhu yang paling rendah itu biasanya terjadi pada pukul 6 pagi, sementara suhu yang paling panas terjadi di pukul 7 malam. Kalau di Indonesia mah ya, jam 7 mah bisa hihiberan. Nya kadang-kadang di Bandung mah make baju haneut ame teu katirisan. Di sana mah jam 7 malam teh lagi panas-panasnya sayang, rata-rata katanya 48 derajat Celcius. Ya langsung itu katanya saking panasnya kita itu udah nggak bisa berkeringat di sana. Karena apa? Kalau kita keringetan, keringetnya menguap lagi beb, sampai seperti itu. Dan kita bisa menggoreng telur tanpa minyak. Hemat minyak di itu mah. Kamu bawa wajan, kamu goreng telur sekali ceplok, nggak sampai 1 menit eta geus jadi telur dadar. Nah terus kalau misalnya berbicara tentang curah hujan, jadi di Death Valley ini dia hanya memiliki curah hujan sebesar 114,4 mm per tahun ya. Jadi diibaratkan gini, sebanyak apa sih curah hujannya? Kamu bayangin, seluas itu area Death Valley itu ada 1 meter persegi. Itu kalau misalnya hujannya itu ditampung ya dalam keadaan nggak akan menguap, itu cuman 114 mm. 114 mm tuh berarti berapa? 11 cm doang beb. Itu selama setahun. Kebayang nggak dengan area seluas itu udah teka rasa teh hujan. Nah kalau ditanya dibandingkan dengan di Indonesia itu 2.800 mm per tahun rata-rata. Jadi disatuin nih daerah yang sering hujan sama daerah yang jarang hujan di Indonesia itu bisa sampai 20 kali lipatnya. Makanya kalian teh jangan suka aing mah di Indonesia teh hesen yang duit. Di Indonesia teh segala aya. Sebenarnya mah kamu nggak punya duitnya, kamu nanam singkong jadi eta singkong, kamu nanam jagung jadi jagung. Minimal mah kalaparan teuing besti. Kamu kalau di sana rek nanam naon, tumbuhan nggak ada, air susah, kumaha eta orang-orang bisa tinggal di sana. Nah emang ada yang tinggal di sana? Ada ya. Jadi di sana katanya ada 500 orang yang bertahan hidup di sana. Hebatnya. Tadi kan yang aku bilang adalah suhu udara ya, sekitar 49 derajat Celcius itu suhu udara. Tapi kalau kalian menghitung atau mengukur suhu tanah itu kan lebih panas. Nih misalnya nih kayak kemarin aku kan tinggal di Surabaya. Suhu di Surabaya itu di 34 sampai 36 derajat Celcius ya. Tapi kalau kita mengukur suhu aspalnya itu di atas 40 derajat Celcius dan itu panas banget. Nah di Death Valley ini suhu udaranya 49 derajat Celcius, tapi suhu permukaan tanahnya bisa mencapai 94 derajat Celcius. Itu udah kayak air ngagolak. Kebayang nggak sih? Jadi buat orang-orang yang dia tidak bisa, maksudnya imunitas tubuhnya itu tidak bisa menghadapi rasa panas, dia akan mengalami yang namanya hipertermia ya. Jadi kalau buat orang-orang yang dia tidak terbiasa dengan udara panas seperti itu, misalnya nih ada satu kondisi di mana kamu harus pindah ke daerah itu. Nah, kamu akan mengalami hipertermia kalau kamu terlalu lama berada di luar ruangan gitu. Karena jangan salah, kalau misalnya nih ya, kita demam yang diakibatkan oleh virus bisa sampai 40 derajat step kan kita. Nah, kalau misalnya kita di sana dalam keadaan kita sehat pun, imun kita pun sehat, tapi kalau udara di sekeliling kita panas, itu lama-lama suhu kita jadi panas juga. Kalau misalnya di atas 40 derajat, lama-lama kita terlalu lama di luar ruangan. Ceritanya kita lagi ada di Death Valley itu. Nanti kita suhu tubuh kita itu meskipun nggak sakit bisa di atas 40 derajat. Lama-lama kita bisa ikut metong beb. Jadi makanya
orang-orang di sana yang memang harus menetap di sana, dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar ruangan lebih daripada 1 atau 2 jam. Dan kalau misalnya untuk orang normal bisa hidup tanpa air selama 3-4 hari ya. Kan kalau misalnya manusia itu kalau misalnya bertahan tanpa makanan bisa sampai 28 hari. Tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa air sekitar 3-4 hari sampai 7 hari maksimal. Tapi kalau kamu tinggal di Death Valley dan kamu lupa membawa air minum selama 14 jam aja, kamu sudah beda alam. Dan ditambah lagi ya, kalau misalnya kalian tanya makanannya gimana, helah-helanya, di sini aku akan bercerita tentang hewan-hewan yang sanggup berada di daratan sepanas itu. Ya, kalian membayangkan gajah? Tidak. Kalian membayangkan jerapah? Tidak. Ya, gurun-gurun Afrika, hewan-hewan Afrika yang sudah terbiasa dengan udara panas, didinya sayang ya. Yang ada di sana apa coba? Ada kalajengking, tarantula, terus apa lagi cenah, ular derik, nggak pada bisa dimakan itu. Lalu bagaimana cara manusia-manusia itu dapat bertahan hidup di sana? Jadi ya, katanya menurut orang-orang yang tinggal atau setidaknya pernah berkunjung di Death Valley, mereka bilang barang yang paling penting itu sebenarnya bukan makanan tapi air, yang tadi aku bilang, karena mereka tidak bisa bertahan selama 14 jam tanpa membawa air minum gitu. Dan katanya selain udaranya panas, akses dan fasilitas yang ada di sana juga sangat jauh ya. Buat ke pusat perbelanjaan dan sekolah aja mereka harus menjalani perjalanan selama 1-2 jam, itu yang terdekat gitu. Dan barang yang paling penting di mereka juga adalah kacamata hitam. Jadi bukan buat traveling, bukan buat jalan-jalan, karena tanpa kacamata hitam itu tuh saking panasnya, gurun-gurun itu tuh terlihat berkilau ya. Tanah-tanah itu tuh yang sangat kering tuh terlihat berkilau, sehingga akan menyebabkan mata kita menjadi sulit untuk melihat karena dia memantulkan sinar matahari yang terlalu tinggi. Dan permasalahan lain buat orang-orang yang tinggal di Death Valley ini adalah rentannya kerusakan alat-alat elektronik ya. Jadi kalau misalnya mereka berada di luar ruangan, mereka nggak bisa pegang handphone terlalu lama karena pasti overheat ya. Apalagi ngevlog kayak gini tuh bisa ini aja kudu make AC. Wah, ngevlog di sana panas, keluar kamera karek ngomong menit langsung paeh metong, kamerana panas teuing. Nah, jadi khususnya buat mobil juga nih. Jadi kalau misalnya mereka lagi mengendarai mobil, mereka itu harus sering-sering berhenti biar mesinnya nggak terlalu overheat dan akhirnya menyebabkan kerusakan. Geus malila ke pusat perbelanjaan teh bekilila, bentar-bentar diam, bentar-bentar isi air, bentar-bentar isi air biar mobilnya tidak cepat panas. Jadi bagaimana cara mereka hidup adalah benar-benar dengan mengandalkan seluruh perbelanjaannya, seluruh sumber makanannya di pusat perbelanjaan, karena mereka di sana sudah tidak bisa lagi yang namanya berburu, mereka tidak bisa lagi untuk menanam tumbuhan. Jadi semuanya itu mereka beli di pusat perbelanjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada duit gimana ya? Lagi kenapa ada orang tinggal di sana ya? Buat meneliti kah atau kayak gimana? Daripada kayak gitu pindah tuh ya ke negara tetangga gitu kan. Nah hidupnya geus mah hese di hese-hesenya. Nah, jadi di sini katanya dibilangin kalau orang-orang tersebut ya, yang 500 orang ini bisa beradaptasi dengan kondisi suhu di Death Valley itu setelah tinggal selama 1 tahun. Jadi mereka akan kaget lu nih di bulan-bulan pertama. Dia baru bisa menyesuaikan tubuhnya dengan suhu yang ada di Death Valley setelah tinggal 1 tahun. Aduh, 1 tahun didinya rek ngapain atuh Gusti teuing ya. Oke, tapi tahu nggak sih? Kalau ternyata studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa ternyata ada tempat yang jauh lebih panas dibandingkan dengan Death Valley. Wow ya, udah kayak neraka dunia gitu kan. Yaitu Gurun Lut di Iran dan Gurun Sonoran di Amerika Utara ya. Jadi berdasarkan data yang tertangkap oleh satelit NASA, katanya Gurun Lut ini suhu udaranya 80 derajat Celcius. Kalau di Death Valley 49, di Lut itu 80 derajat Celcius. Dan di situ sudah tidak ada lagi makhluk hidup yang tadi kayak kalajengking, ular derik itu udah nggak bisa lagi hidup di sana. Jadi di sana memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, jadi tempat terpanas itu memang bukan di Death Valley, tapi ada di Gurun Lut itu. Tapi tempat terpanas yang ada kehidupannya itu ada di Death Valley. Oke, jadi itu ya cerita singkat ya sebagai gambaran kalau misalnya kalian tinggal di tempat terpanas di dunia ya. Dan kalau misalnya aku tanya balik nih sama kalian, kalau kalian menjadi salah seorang dari 500 orang penduduk itu, apa yang kepikiran sama kalian untuk bertahan hidup?
Ya, terus juga apakah kalian kalau dipilih hidup di tempat yang ekstrim, terpanas dan terdingin, kalian memilih yang mana? Aku tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke, karena setelah ini aku akan ngebahas tentang kebalikannya. Apa yang akan terjadi kalau kalian tinggal di tempat terdingin di dunia. Jadi, check it out di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.